Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetyo, dan kali ini tetap di acara yang sama seperti kemarin, yaitu podcast OAS. Nah, podcast OAS ini adalah organisasi anak Sanggar Anak Alam, organisasi anak Salam gitu. Nah, di episode kali ini saya kedatangan orang tua juga, tapi bedanya apa nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Selain itu juga ada tamu spesial nih, selain orang tua juga ada orang muda ini, yaitu orang muda. Iya, nanti sekalian perkenalan aja ya si orang muda ini, dan dia di sini juga ngapain gitu juga nanti kita kulik-kulik lebih lanjut. Silahkan, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Bilal Langit Ramadan. Saya adalah siswa di Sanggar Anak Alam dan menjabat menjadi ketua OAS periode 2 tahun di Salam. Kelas saya kelas 9, kelas 3. Dan saya akan menjadi co-host di podcast kali ini. Seperti itu kurang. Oke, nah sekarang kita langsung perkenalan ke orang tua ya, yang di samping kita itu aja. Nah, ini bapak dan ibu ya, cuma satu ya. Soalnya di podcast kemarin itu ada bapak semua malahan itu. Nah, bapak dan ibu ini siapa sih dan kesini mau ngapain? Nah, gitu. Monggo perkenalan, silahkan. Boleh Oke. Saya seorang manusia. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisa. Ibu kita tua ya Mas. Saya Lisa. Ya pengennya tetap kita kayak temen ya. Meskipun kita anak dan ibu. Nama saya Lisa. Saya wali dari murid Mas Ayu kelas 11. Kelas 11. Iya. Berarti sudah. Ya, ini tahun kedua ya. 2 tahun. Tahun kedua. Oke, monggo silahkan. Oke, Pak Matenun. Saya juniornya, Bu. Saya Denny. Saya wali dari Mahdan kelas 10. Di tahun pertama dan saya di Salam. Iya. Kalau Bu Lisa tahun kedua. Tahun kedua. Pak Denny tahun pertama. Berarti masih fresh ini ya, Masih fresh. masih bau toko gitu ya, masih caranya gitu. Karena baru setahun juga, tulisannya juga baru 2 tahun, jadi masuknya juga SMA ya. SMA. Biasanya kalau di Salam kan banyak beberapa orang tua yang SMA atau SMP masuknya dari kecil ya, kayak Bilal tuh masuknya dari kapan? Aku tuh masuk di Salam umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Sekarang udah Sing tunggu salam. Sekarang 15. Sekarang aku 16, tahun ini 16. Yes. Berarti Aku dari KB di Salam. Berarti sekarang SMP. Luar biasa ya. Kalau Bila sendiri ada nggak pengen bertanya apa gitu tentang apa ya? Salam gitu? Kalau untuk Bu Lisa, kira-kira apa sih yang membuat Bu Lisa itu memilih Salam atau menyekolahkan Mbak Mas Ayu di Salam itu kenapa sih? Ya. Memang kalau dulu itu kan awalnya Mas Ayu itu di SMP formal ya. Istilahnya kan di MTS waktu itu. Nah, itu sebetulnya waktu kakaknya Ayu itu saya pernah survei ke Salam. Dan kebetulan anak-anak dari teman-teman saya itu juga ada beberapa yang dari Salam juga. Saya memang dengar-dengar ning kono asik gitu. Jadi dan kebanyakan yang saya lihat anak-anak dari teman-teman saya itu, dari kalau saya bandingkan dengan anak-anak yang biasanya itu biasanya mereka itu lebih pede. Makanya terus itu menarik perhatian saya, kok bocah ki pede. Ternyata dia sekolahnya di Salam dan sebagainya itu. Kemudian saya tertarik kan untuk kesini ya. Saya pernah ajak kakaknya Ayu itu dulu kesini, cuman akhirnya diterima di negeri ya sudah. Akhirnya kita ke negeri. Terus baru Ayu ini terlaksana ya itu kalau sebagai orang tua kan memang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah kalau
menurut saya itu apa yang dibutuhkan anak itu, apa sebenarnya sih yang lebih dibutuhkan anaknya daripada keinginan orang tua. Iya, benar. Jadi intinya mungkin kalau mau ke Salam ya kita sebagai orang tua itu mindsetnya juga mungkin akan berbeda dengan orang tua yang biasanya menyekolahkan di sekolah-sekolah formal. Ya, yang mendorong saya sebetulnya saya ingin Mas Ayu itu lebih percaya diri. Dia lebih menyadari potensinya, kemudian lebih bisa bagaimana mengembangkan potensinya, lebih bisa menyadari bahwa dirinya itu berharga juga. Jadi biar sebetulnya pengennya Mas Ayu itu lebih pede aja, sesimpel itu sebetulnya. Makanya saya kira untuk Salam ini mungkin lebih tepat ya untuk kebutuhannya Ayu saat itu gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak bermimpi anak saya besok jadi dokter, jadi insinyur, enggak. Yang penting dia happy dengan hidupnya itu sudah cukup. Kalau happy dengan bahagia dengan hidupnya, dia pasti tahu harus ngapain untuk mengisi hidupnya itu biar bahagia kan gitu. Kalau saya sesimpel itu sebetulnya. Iya. Kalau Pak Denny, gimana Pak Denny? Kalau anak saya yang Mahdan itu kan SD, SMP negeri, kemudian menjelang SMA itu kan dulu beberapa alternatif. Mahdan itu ada sempat pengen ke SMKI kan, karena dulu pernah musik ya, keyboard, belum main keyboard. Cuman kalau di SMKI kan adanya piano klasik gitu. Kalau keyboard nggak ada. Terus ganti pengennya ke SMK kejuruan, bukan musik tapi yang kejuruan yang lain, tidak jadi lagi. Kemudian kenal Salam itu anak saya yang nomor 2 itu ikut panjat. Teman-teman panjat itu ada beberapa yang sekolahnya di Salam. Kenal awal mula Salam dari sana. Penentuan Salam itu saya serahkan sebenarnya ke siswa, artinya ke anak saya, ke Mahdan. Dulu sempat dengan ketemu Pak Aji juga, kemudian sempat beberapa kali trial gitu, ikut kelas di sana. Saya sampaikan ya mantep di Salam ya monggo, itu saja. Nah, kebetulan dialah lebih mantep yang di Salam. Yang tak tanya pas waktu pembukaan SMKI spiral daftar melu ujian keyboard yang musiknya, entah keyboard dengan piano klasik kan sebenarnya tidak jauh beda. Rasido gitu. SMK nih dulu karena sempat pengen masak gitu kan, yang jurusan masak, tidak jadi juga. Mantap di Salam, ya sudah Salam. Pilihannya di situ ya sekarang tanggung jawab, artinya keputusannya sudah diambil ya. Kemudian si anak yang kemudian bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Ya Wan, kasarnya ya apapun resikonya dia harus tanggung itu. Ya. Jalani hari ini, kemudian dia di kelas minat, ya sudah ikut saja. Jadi kebanyakan dari teman ya, dari kalau bisa tadi dari teman juga. Terus Pak Denny dari teman anak yang adiknya malah, dan ya itu yang membuat, yang menuntun gitu jalannya itu. Perkenalan awal mula perkenalan Salam itu di situ. Tapi mengapa Pak kok Belisa dan Pak Denny? Mengapa kok Salam gitu? Maksudnya wah ini Salam ini kok kayaknya kok bisa klik gitu dengan Salam, akhirnya memutuskan dengan Salam, itu kenapa Pak? Kalau saya kan sepenuhnya ke anak, anak maunya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang jadi sepakat yang Bu Lisa ngetika kita tadi bahwa anak-anak yang di Salam itu memang ketika interaksi sosial saya lihatnya itu yang poin yang kuat di sana. Jadi anak-anak yang Salam, misal yang di Panjat itu kan ada beberapa anak Salam. Anak-anak di sana meskipun masih artinya usianya taruhlah masih usia di 11-12 gitu nih, SMP, SD, SMP gitu. Kalau kemudian kita lihat anak-anak yang seusia itu di sekolah formal
dialektikanya beda, Benar, benar. obrolannya beda, Benar. cara menyampaikan pendapatnya Iya. itu beda. Nah, itu yang menarik juga. Kenapa harus disalam kalau jadi anak-anak ini yang menarik, anak-anak kemudian dari mulai kecil itu diajak mengutarakan apa yang menjadi pemikirannya, Iya. pendapatnya itu mereka mampu mengutarakan itu. Even ketika mereka tidak mau, tidak suka, itu bisa disampaikan, aku nggak mau karena iya, iya. 1, 2, 3. Saya Gitu. jawab. Ya, Mas Bilal nih yang dari kecil kan, cuman kalau mungkin bisa menguatkan itu atau kalau Ya. saya sih lihatnya itu yang paling menarik kok salam. Ya, kemarin juga di podcast sebelumnya juga udah sempat disinggung mengenai itu sih. Jadi anak-anak salam itu lebih bisa speak up lah. Iya, Ya, iya. betul. Mereka bisa apa yang dirasa ya. Sementara beberapa anak di luar banyak yang memendam gitu ya. banyak memendam, mungkin karena ya faktor banyak tekanan-tekanan atau Iya. apa ya batasan-batasan. Iya. Gitu. Ya Kalau saya dari kira, Lisa iya, sendiri, ya, saya kira saya setuju ya dengan beliau. Jadi dulu Ayu ini kan anaknya sangat pendiam, hmm, apa-apa takut, apa-apa Saya takut, bukan introvert nih Bu. cenderung introvert, cenderung introvert. Oh. Apa-apa takut, terus takut salah, gitu, tidak percaya diri. Nah ini saya kebetulan ya alhamdulillah anak ini dekat dengan saya. Jadi dia bisa ngomong sih Pak. Sebetulnya ketika sudah bisa ngobrol, hanya di stop saja nih. Oh. Jadi cuman barangkali itu saya berpikir apa ya, kenapa ya dia begini. Mungkin salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Dan saya kira kayaknya di lingkungan sekolahnya yang dulu itu kurang memberi kesempatan dia untuk berkembang, menjadi apa dirinya gitu loh. Jadi lebih banyak ke aku nanti begini takut dikirain begini, sampai nun saya karena dulu itu sekolahnya di MTS. Saya itu sampai nggak boleh jemput karena saya tidak berjilbab. Itu terjadi Pak. Bener. Dia sempat yang tidak pede, ibunya ini tidak seperti orang tua yang lain. Sementara saya memberi pengertian ke dia, ya ini ibu, kamu nggak harus malu ketika ibu memilih untuk tidak berjilbab, ya nggak masalah, saya kira begitu. iya iya. Terus aja sing antar jemput bapaknya, saya nggak pernah muncul di sekolahnya Nggak sudah. mungkin, dan nggak mungkin ya dipaksa berjilbab ya. Iya, Bapaknya betul. maksudnya Bapaknya itu nggak Betul, mungkin. itu dari situ kemudian ini kayaknya kebutuhannya apa ya ini anak ini, kebutuhannya mungkin biar mengenal dunia lebih luas lagi ya lewat teman-temannya yang lebih open minded ya, lingkungan yang lebih menerima dia apa adanya, lingkungan yang tidak mudah untuk membuli atau mengecap sesuatu ketika dia begini, dia pasti orangnya begini. Jadi saya kira alhamdulillah sekali di Salam itu Ayu berkembang sangat, menurut saya sangat luar biasa perkembangannya. Jadi sekarang Ayu itu tumbuh dengan percaya diri sampai ya itu sekarang dia senang banget ngobrol, apapun itu cerita. Sampai yang dulu introvert, Iya, iya. apa-apa harus dipancing untuk cerita, sekarang harus kadang-kadang harus stop. Sek, aku tak kanu, gitu. Tapi alhamdulillah, tapi itu perkembangan luar biasa Iya, dari Ayu. berarti itu sangat lebih. Sekalian ini ya pertanyaan ketiga perunggaman yang signifikan. Iya. Kalau dari Ayu berarti perkembangannya emang pesat ya Bu ya. Ya. Dari dulu. Dan sebetulnya anaknya pemikir, nah, pemikirnya itu lebih difokuskan kemana ya, mikirnya sing hal-hal sing positif lah ya, jangan terlalu itu kan mungkin lebih jadi efek yang bagus gitu. memang pendekatan sekolah formal kan, kalau yang Mahdan ya SD SMP kan sekolah formal, dengan Salam itu beda. Memang sekolahnya juga beda. Ya, betul, Jadi pendekatan yang dilakukan oleh sekolah pasti beda. Kalau di sekolah itu kan peraturan itu given. Artinya anak masuk, sekolah akan bilang
tata tertib sekolahku Iya. kayak ngene iki. Iya. Nah, Iya. Suka Benar-benar. tidak suka ya harus mau kan gitu. Iya. Itu yang dibangun di sekolah-sekolah formal memang begitu. Given, artinya tidak ada pilihan tidak. Iya. Kalau mau ya ikuti aturan kami, kalau tidak ya silahkan cari sekolah lain. Kalau di sekolah formal begitu. Itu yang tapi kalau di Salam ini kan beda nih, tidak dibangun dengan tata tertib yang given. Oh, orang itu satu harus dua, seharusnya tiga kan tidak begitu. Tapi yang dibangun kan kalau infonya Mahdan itu kan kesepakatan, kan? Iya, kesepakatan. Kesepakatan. Sepakat masuk jam sekian. Sepakat begini, sepakat untuk tidak begitu kan. Itu yang dibangun. Sehingga kesadaran mentaati aturan itu menjadi memang karena Kesadaran dari sendiri. dalam semangat untuk iya, begitu iya. tanggung jawab. Contoh yang saya paling lihat ada perubahan itu sampah kan gitu. Jadi Mahdan itu kemudian sekarang urusan sampah itu tertibnya misal kita pergi kemana kemudian di sana ada sampah efek dari kita digowo kan gitu. Iya, iya. Kan iya kan tanggung jawab Iya, iya sampahmu tahu. iya itu Iya. contoh sederhana. Ya kalau dulu masa itu sempat yang tertekan dengan standar nilai. Jadi di tempat formal itu di sekolah yang dulu itu kalau standar nilainya minimal harus 7. Kalau nggak 7 Nggak lulus. nggak naik. Padahal kan potensi anak masing-masing beda. Iya, benar. Kalau memang potensinya nggak bisa di matematika, ayo sak jereteng ya tetap Iya. nggak bisa ya itu. Setuju. Kalau potensinya memang dia di seni atau potensinya Iya. dia di bahasa di apa kan masing-masing akan berbeda. Tapi kalau semua distandarkan harus begitu, nah itu saya yang kadang itu menjadi apa ya? Saya kurang setuju dengan metode pendidikan yang selama ini sudah dianu anak-anak. Jadi kalau menurut saya sih kita justru mendorong apa yang menjadi potensi anak-anak gitu. Tidak semua diseragamkan harus jadi ilmuwan atau semua Iya. diseragamkan harus jadi apa gitu. Itu sempat jadi stres loh, Mas. Betul, dulu Ayu sempat stres karena dia pemikir, dia merasa punya tanggung jawab. Ya, gimana caranya aku harus memenuhi target itu, padahal sebetulnya mungkin faknya dia bukan di situ kan gitu. Makanya saya bilang udah di style kendua ya. Malah ibunya yang di style kendua. Iya, berarti apa namanya? banyak ini ya banyak Perubahan. perkembangan yang Mm-mm, positif betul, ya. betul. Iya, iya. Nah, tapi kalau ini Pak Bu, apa namanya? Tadi kan kita ngomongin positif. Nah, kalau yang sekarang kebalikannya, tantangan waktu masuk di Salam itu tuh si anak ini apa sih tantangan pertama kali masuk, kesulitannya di mana? Iya. Itu apa aja? Nek, kalau saya yang susah itu bukan si anak, tapi saya sendiri. Dulu ketika belajar di SD, SMP negeri, kemudian di Salam, saya pikir ketika di Salam, mecul wae kan gitu. Sekolah bocahe, urusannya yang sekolahan kan Iya. gitu. Tapi ternyata kalau di Salam, saya harus ikut belajar. Iya. Kudu melu sinau, kudu Terlibat lebih banyak ya. iya. Iya. Tapi bagusnya kemudian kita mau tidak mau kan harus interaksi dengan si anak. Betul. Artinya model itu yang tak pikir iso jul wis urusannya rampung ternyata kudu dari sekolah itu. Iya. Itu yang anu ya. Kalau anu perubah yang walah tak pikir anu kayak naik pulang ke sekolah gitu kan. Tapi juga itu sih Pak, saya juga di Salam itu juga dulu mengalami mirip kayak gitu sih. Jadi dan saya akhirnya juga menyadari bahwa ternyata ya kita udah tua ini tuh juga ternyata ya bisa mulai lagi untuk belajar lagi gitu loh. Iya, Jadi belajar iya. itu ternyata ya Tidak ada batasan usia atau nggak selesai waktu kita lulus misalnya. Ternyata ya oh yes, ini belajar benar ini sinau benar jadi siswa lagi. Iya. Gitu. Kalau dari Brisa Jadi sendiri. kalau dulu yang jelas kalau Ayu itu kan karena kurang percaya diri.
saya pernah satu kali salam itu ada event apa gitu, itu belum secara resmi formal masuk ya. Saya ajak, ayo mungkin kalau sekarang pasar ekspresi atau apa ya. Oh iya benar. Itu saya ajak ke situ. Terus mungkin dia agak shock karena melihat anaknya yang semua bebas berekspresi kan, mau teriak, mau jerit-jerit, mau apa, dia tuh mungkin tidak terbiasa dengan itu. Sampai dia diem aja. Piye yuk? Nggak tahu. Dia sempat ragu-ragu. saya ajak ke situ mungkin dia merasa berbeda sekali dengan dia yang dulu. Terus akhirnya saya yakinkan, coba dulu. Besok kalau memang tidak bisa benar, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu mau milih sekolah yang mana gitu kan. Nah itu sudah akhirnya masuk, dia enjoy. Ada lagi Pak dari mbaknya sendiri. Wih sekolah piye gitu kan. Terus mungkin nek lulus ki iso nyambut gawe ora gitu pertanyaan. Sekolahnya seperti apa itu memang tidak mudah untuk memberi penyadaran ke orang-orang. Mungkin sistem belajar di Salam yang riset dan sebagainya itu kan saya dulu aja ini Pak sempat bingung ki riset piye gitu kan. Saya sempat bingung keterlibatan orang tuanya harus bagaimana, itu sempat saya juga bingung seperti apa, karena mungkin selama ini standarnya nilai gitu lah. Tapi setelah begitu sudah terlibat, ya ternyata memang dengan sendirinya dalam riset itu ada terjadi proses diskusi dengan saya, kemudian ada terjadi proses tawar-menawar dengan saya seperti itu. Jadi secara tidak langsung memang keterlibatan orang tua itu dengan sendirinya pasti terlibat dalam proses anak. Kalau dari anak sendiri ya proses sih, artinya kan kalau si anak pasti kan, tapi kalau sambatnya neng ke bapak ini, kalau ke orang tua itu enggak begitu, tapi pasti berproses. Toh kalau anak-anak gitu, kalau menurut saya si anak-anak ini kan masih proses untuk berubah itu pencarian lebih mudah dibanding kita ya. Kalau kita kan sudah lebih mudah adaptasinya. Kita kan wis tuwa ki mau beradaptasi lebih susah karena polanya kita kan sudah jadi. Bangunan sudah bentuk wis kotak gitu ya, sudah digawe rada melengkung ya rada. Kalau anak-anak itu kan begitu sesuatu yang baru, challenge, nah fightingnya ada. Kok Mahdan itu sergap ya rumah saya. Artinya saya itu ngerasain acara apa tahun ini sekolah. Artinya dia semangat untuk ada antusias. Iya, antusias mau ke sekolah itu kan sudah. Jadi sama, ya beda. Beda gitu kan dulu waktu di sekolah formal kok Arab sekolahnya sedih. Sekarang begitu sekarang di sini. Tapi itu tadi saya tanya tentang tantangan sih, karena beberapa kendala anak, apalagi anak di luar, dari luar Salam, dari luar formal tuh, saya tuh melihat beberapa anak itu cenderung karena udah terbiasa dengan hal-hal rutin, udah diarahkan apa-apa diarahkan, tinggal ibaratnya tinggal disuapi, kan belajar pun juga tinggal disuapi-suapi, terus apa namanya tata tertib pun juga ini loh. Jadi nah begitu masuk di sini kadang beberapa anak di awal-awal tuh bingungnya kayak gitu, bahkan untuk memutuskan riset aja masih banyak yang bingung kan, bahkan itu sampai satu semester itu tuh kadang anak itu masih belum ini adaptasinya terkait itu. Aku setuju banget. Jadi waktu aku lulus dari SD Salam, terus akhirnya kan aku memutuskan buat masuk SMP Salam lagi. Saya itu bingung gitu, mau riset apa ini mau riset apa. Pada saat itu saya mengiranya akan sama, kurang lebih sama dengan SD Salam. Ternyata beda. Kita waktu di SMP Salam, kita tuh mengharuskan kita untuk memilih sendiri jalan belajar kita. Bahkan itu yang dari ibaratnya dari SD Salam aja butuh adaptasi ya. Apalagi dari luar itu masih adaptasinya juga lebih itu yang membuat kebanyakan anak Salam itu stucknya di situ. Mungkin ya, jadi mereka itu bingung mau milih bahan pelajarannya itu apa gitu. Apalagi karena ya ini ya
semua dari anak ya. Iya. Maksudnya bahkan jadwal pun juga dibikin anak sendiri. Terus kita harus ngapain gitu. Jadi waktu awal semester itu kita itu dimintai tolong untuk membuat namanya itu perencanaan riset. Iya. Jadi contohnya waktu aku kelas 7 kelas 1 SMP itu aku riset sabun. Riset sabun itu aku harus merencanakan dari awal aku mau mencari informasi dari mana, terus narasumbernya siapa, rumahnya narasumbernya di mana gitu. Terus aku gimana nih mau ke rumahnya narasumber. Nah, itu. Dan itu yang membuat anak-anak Salam itu mungkin terlihatnya lebih mandiri dan juga berani untuk berbicara di depan umum. Karena bapak sendiri ya. Memutuskan sendiri, Iya. belajar untuk mempertanggungjawabkan atas keputusannya sendiri gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi dari metode-metode atau kegiatan belajar riset tadi itu, kalau yang mempengaruhi orang tuanya itu apa aja, Pak? Mempengaruhi dalam hal, mungkin dalam hal apa ya, habit atau dalam hal bahkan dalam hal pola pikir gitu-gitu, ada nggak kira-kira, Pak? Bentar Pak. Sebelum menjawab, Bapak Ibu haus nggak? Oh ya. Ini ada minum nih dari kita. Sini. Sini nak, biar kelihatan di kamera. Iya. Saya puasa itu, nggak usah. Aku ya haus ya saja nih. Orang. Nah, ini dia. Ini Mbak Ruel Kalau ya. sama Ellen. Krunya ini. Terima kasih ya. Nyeduh saya. Contohnya mana? Gitu ya? Ini iklan nggak ini? Dimiringin deh. Oh iya, Dimiringin. nanti dikira endorse ini. Ini. Oke, lanjut tadi gimana? Kamu tuh bikin lupa ya. Tadi pertanyaannya apa? Oh Ulangin. Nih. Iya tadi kan ngobrol tentang metode belajar, tentang riset, terus yang mempengaruhi apa sih? Yang mempengaruhi orang tua. Bukan cuma bapak dan ibu, tapi juga ibunya Mahdan dan bapaknya Mas Ayu itu. Kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi atau ada yang mengubah gitu pola pikir atau pandangan-pandangan terhadap anak atau terhadap sistem belajar sendiri, itu ada nggak kira-kira? Siapa dulu? Monggo. Oh, good. Iya. Loro do tell me. Sebetulnya ya kalau berpengaruh ke pola pikir jelas ya. Iya. Karena selama ini kan di serba berpola, serba yang sudah ada aturannya seperti itu, sementara di sini kita yang harus menentukan sistem belajar sendiri, mau belajar apa sesuai dengan minat kita seperti itu. Dulu awal-awal Ayu itu sempat bingung riset piye, terus apa ya yang harus ini. Terus tiba-tiba dia ambil riset tema masak. Padahal kayaknya nggak ada kegemaran masak. Jadi terus saya bilang kalau kamu riset kita tujuannya apa? Tujuannya kan kamu ingin menggali sesuatu dari apa yang kamu ingin tahu. Gitu kan. Kalau menurut saya kalau lebih mudah kayaknya ketika kamu ada minat di suatu bidang, terus kamu ingin tahu apa di bidang itu. Karena ketika kita sudah ada minat itu kan rasa penasaran, rasa ingin tahunya lebih dalam. Nah itu akan menjadi sebuah tantangan untuk riset itu sendiri. Pertama itu, terus kedua apa yang bisa kamu tularkan dari riset itu untuk teman-temanmu sendiri. Kebetulan Ayu ini senang di sejarah. Nah dari sejarah kemudian saya bilang mungkin anak-anak seusia kamu tidak semua itu suka sejarah, mengenal apa sih yang ada, minimal ada di lingkungannya sendiri aja. Mungkin tidak semua anak muda itu tahu. Nah itu saya bilang justru bagus kamu memperkenalkan generasimu itu untuk tahu tentang budaya-budaya yang ada di sekitar kita tuh yang luar biasa kaya gitu ya. Nah ini riset kali ini kan dia ngambil abdi dalam, itu masih ada hubungannya sama sejarah juga. Terus mungkin tidak semuanya tahu abdi dalam itu apa, kemudian kenapa harus ada abdi dalam, kemudian tugas-tugasnya apa gitu ya. Kalau kita tahu abdi dalam itu nggak bergaji besar, tapi kok mereka mau melakukan itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali, yang bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu
menurut saya itu menarik untuk dijadikan riset. Itu juga selalu konsultasi, kita berdua diskusi gimana baiknya, atau mau ini harus aku awalnya gimana ya Bu. Nah, itu kita sering, alhamdulillah intensitas kita sering untuk ngobrol. Dan kebetulan ibunya ini juga nggak jauh-jauh dari seni gitu, jadi mungkin karena agak menguasai bidangnya yang agak lancar memberi saran gitu, itu disambut. Kebetulan seperti itu, minat saya dan minat Ayu kebetulan juga tidak jauh beda, seneng budaya-budaya, seni-seni, jadi ya nyambung akhirnya. Kalau riset itu dulu saya dengar kata riset itu terbesit neng jalur lab, kemudian eksperimen. Dulu bayangan saya riset itu sama gitu, atau ketika kalau pas saya dulu pernah nulis kan, artinya mau itu skripsi atau tesis itu kan ada penelitian gitu. Jadi bahasanya penelitian bukan riset. Jadi saya dulu mengasumsikan riset itu abot banget. Riset itu ketokean bobotnya luar biasa gitu kan. Karena riset yang dimaksud itu kan lebih kepada metode pembelajarannya. Jadi eksplorasi sesuatu tadi. Jadi memang kalau kayak Mahdan sendiri ketika proses cari sumber apa sih yang mau di riset itu juga beberapa kali dulu sempat diajukan, terus ganti lagi. Nah, untungnya kan ada fasilitator. Peran yang krusial itu di fasilitator, sampai kemudian ketemu mau riset apa gitu. Kalau saya sih tidak banyak waktu itu yang sharingnya dengan Mahdan, tidak banyak dan tidak kepakai ternyata. Jadi tinggal dari fasinya itu yang ternyata fasinya luar biasa, artinya karena paham dengan psikologi, lebih paham dengan psikologi risetnya, metode pembelajaran seperti apa. Jadi ketika disampaikan ke anak, riset itu yang seperti ini loh. Jadi baru belakangan saya lebih ngeh lagi, karena riset itu bukan yang bayangan saya tadi yang di laboratorium kemudian utak-utik macam-macam gitu. Jadi, ada lagi nggak? Kamu mau nanya apa lagi soal riset? Enggak sih, kayaknya udah terjawab semua sih. Ya, mungkin itu kalau terkait riset. Sekarang saya mau tanya, agak bergeser nih tentang tamu berat gitu. Ya, game level ya, level tinggi ya. Terkait ini sih Pak Bu, jadi di Salam itu ada yang namanya For Salam. For Salam itu forum orang tua Salam. Nah, itu Bapak Ibu pernah dengar nggak atau? Kalau dengar iya, kalau terlibat belum. Oh iya. Hidup. Iya, ya karena baru setahun ya, setahun atau. Tapi kalau sejauh ini tuh ada yang diketahui nggak tentang For Salam ini Bu? Saya kebetulan kalau tahu banget sih enggak ya, cuman setahu saya yaitu forum orang tua Salam ya. Gimana caranya mengembangkan anaknya ini dan menjalin kekompakan di antara orang tua gitu. Karena memang tidak bisa dipisahkan ya antara orang tua sama murid, dan saya kira saya itu nggak ikut tapi nyimak Mas di grup itu seneng. Ini ibu-ibunya pada masak sama anak-anaknya, seru kayaknya gitu loh. Jadi kayak tidak ada jarak bahwa kita orang tua dan anak kan biasanya suka ada jarak, ini kayak temen gitu. Kalau ada saya tuh suka gitu ya, seneng ya. Suka ikutin itu Pak. Seru gitu. Jadi saya ngikutin, tapi memang tidak begitu paham. Sebenarnya saya bilang ke Ayu, ibu tuh juga pengen satu saat pengen terlibat, tapi ya sementara ini saya ada rutinitas kerja. Kalau libur kadang-kadang ada kerja yang lain, itu angel begitu. Iya. Kalau For Salam yang susah itu karena
saya sama dengan ibu, saya kerjaannya terikat waktu. Iya. Ada harus kerja hari sekian sampai jam sekian gitu kan, sehingga kegiatan-kegiatan itu mohon maaf ke Forsalam yang lain gitu, saya tidak bisa aktif di sana kan gitu. Tapi kalau lihat ini, lihat dinamikanya di grup itu dahsyat. Kadang-kadang saya bilang gigi kata ribut-ribut by design. Ada satu orang yang memang sengaja memantik. Ada yang satu tugasnya katanya ada yang semacam berbagi tugas, ada yang kita rame gitu kan. Kadang-kadang saya tidak tahu karena saya tidak kenal Pak A, B itu seperti apa, tapi lihat masa diskusinya bisa sedahsyat ini gitu hanya di forum WA gitu itu kok bisa sedahsyat itu. Saya pernah waktu itu ngikuti itu kan, waktu itu saya dahsyat rokok. Oh iya, itu pernah Saya obrolan ngikutin tentang rokok itu kan luar biasa itu. Yeah. Dalam rentang waktu yang tidak lama itu kan kemudian chatnya sampai berapa gitu kan. Ngeri. Kalau saya begini by design, artinya memang ada pihak-pihak yang mungkin di grup ada obrolan itu, kemudian personal atau di grup yang lain pengen ngomongin ya. Kayaknya sih cover gitu ya Kak, cover ya? Kayaknya sih kalau lihat kita lihat enggak kagak telepati. Saling telepati. Kalau kan berarti luar biasa gitu kan. Ada bagaimana kemudian kalau itu by design ya, berarti kan ada upaya menghidupkan. Jadi ruang itu memang dimanfaatkan betul untuk melempar isu kemudian menanggapi itu jadi luar biasa. Ya, menariknya itu kan cara mensikapinya. Ya. Jadi tidak kemudian hitam dan putih, tapi kenapa hitam kenapa putih itu kan pasti ada alasannya. Itu yang menarik. Saya kadang baca komennya gitu, iso belajar dari oke benar, setuju, rakyat batin ya. Tapi mungkin kalau ngikutin ini Mas grup saya ada grup juga anak saya yang SD, itu yang diperdebatkan beda. Itu yang satu yang diperdebatkan menurut saya lebih ke ini bisa menjadi sebuah pengetahuan, yang di sisi lain sing diperdebatkan menurut saya sing masalah uang sing rampung-rampung urunan piro wae dadi rame. Jadi menurut saya agak buang-buang waktu. Jadi kalau di sini beda ya. Terus menarik kayaknya no hard feeling ya. Oh iya. Baru yang WA gitu panas-panasan. Hari ini panas-panasan, besok yang ngobrol biasa lagi. Jadi kalau tadi nanggepin Pak Denny tadi yang ada grup, kayaknya sih kalau menurut saya sih nggak ada ya, karena mungkin itu orang kober itu. Tapi kalau menurut tebakan saya ya karena di Salam itu kan para orang tuanya itu ini sangat majemuk ya menurut saya, sangat beda-beda banyak gitu. Nah, ini orang-orang ini tuh ada yang beberapa dari ketidak seragaman kebinekaannya ini tuh ada beberapa mungkin yang pola pikirnya sama, terus pandangannya sama, dan itu banyak gitu. Jadi mungkin ya karena kompak aja secara pola pikir, makanya terus tapi terus itu bagusnya adalah ya walaupun beda-beda tapi tetap aja hard feeling itu. Jadi tetap ya ini kita diskusi fair, terus sepakat selesai ya, dan ujungnya juga ujungnya ya kan buat keuntungan anak juga gitu. Jadi yang kita semua sadar itu terus terkait ini sih Pak, kalau tadi kan kita ada lagi nggak, kamu ada nggak mau nanya apa? Enggak ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Forsalam itu menurut kamu gimana? Yang membedakan dari Forsalam dengan mungkin orang tua lainnya. Ya, menurut saya, jadi Forsalam itu lebih untuk menyediakan bahan belajar untuk anak-anak. Contohnya seperti ini. Saya punya teman, dia itu orang tuanya itu sering menyediakan tempat belajar untuk anak-anak belajar masak. Nama orang tuanya Mimi.
Nah, jadi setiap hari Rabu itu nanti akan diadakan namanya kelas masak. Jadi bagi anak-anak yang tertarik di bidang masak itu nanti ada banyak banget itu pokoknya. Dan nggak cuman itu, ada orang-orang tua lain pun yang juga sering menjadi narasumber untuk anak-anaknya. Jadi menurutku itu di situ peran Forsalam itu untuk menyediakan tempat belajar. Gitu. Jadi Forsalam itu bisa ini ya, para orang tua itu bisa jadi narasumber, bisa jadi narasumber, jadi fasilitator. Ya. Mungkin ya kedepannya saya juga keinginan dari itu apa namanya, para orang tua itu ya benar jadi fasilitator, jadi narasumber, mengelola semua. Jadi peran saya jadi fasilitator jadi mungkin berkurang atau malah nggak ada gitu, saya mundur gitu. Jadi saya itu juga idenya gitu, karena Forsalam ini tuh menurut saya kuat gitu, jadi dan punya potensi untuk itu. Jadi ketika udah ini sebenarnya bisa kok, orang tua itu bisa mengelola sendiri, bisa menjadi fasilitator sendiri, bahkan jadi narasumber gitu. Karena orang tua kan lebih ibaratnya lebih pengalaman, terus banyak juga punya spesialisasi dalam bidang tertentu yang bisa disalurkan ke anak-anak gitu sih. Menurut saya sih itu. Terus ini pertanyaan terakhir. Udah bos terakhir nih. Nah, apa namanya? Kalau tadi kan kita perasaan ngomongnya itu kok ya baik-baik gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya, apa sih kira-kira ke depannya gitu, pengamatan setahun 2 tahun ini yang mungkin bisa jadi bahan perbaikan gitu. Salam tuh ada nggak yang bisa diperbaiki atau bisa di-improve gitu ya, sudah baik jadi lebih baik lagi gitu. Kira-kira ada nggak gitu, mungkin kegelisahan atau gemes, kok gemes ini kayak gini nih gitu, itu kira-kira apa? Sementara saya belum terlancar, belum terlintas apa gitu ya. Sementara belum. Maksudnya saya masih melihat hal-hal yang positif. Kayak kemarin sawalan saya juga nggak ikut, cuman kebetulan hanya melihat gambar pun, meskipun ibaratnya sawalan di tempat seadanya yang sederhana, kemudian mengusahakan makanan sendiri yang seadanya, itu justru yang membedakan mungkin dengan ya ini kan juga di tempat anak saya yang kecil kan juga nggak ada ini sawalan. Ya mungkin rasanya akan berbeda, rasa itu yang hadirnya berbeda. Jadi fasilitas dan sebagainya itu mungkin tidak begitu mempengaruhi ya. Jadi saya kira apa yang sudah ada di Salam ini ya bisa dipertahankan, apa yang baik ya, istilahnya membangun anak menjadi lebih baik, itu saya kira sudah menuju ke situ. Baik atau tidak itu kan juga standarnya akan berbeda-beda, baik menurut siapa gitu kan. Tapi yang penting kita bisa membuat anak-anak kita itu dia happy dengan hidupnya lah, tahu apa tujuan. Tapi menurut saya belum ada terlintas apa. Gimana Pak ini? Saya idem. Nggak apa-apa Pak, diungkapkan aja. Ya kalau memang ada saya ungkapkan. Kebetulan belum ada. Terus kalau ada nitip pas aja. Ya, bisa sampaikan di grup di Salam ya. Salam semangat. Saya idem. Jadi saya memang pendekatan yang dilakukan di Salam itu kan beda dengan yang di formal, sehingga membandingkan ayam dengan kucing kan tidak fair kan? Gitu. Ya sudah, kalau kita memang di Salam kita terima di situ dengan segala paket lengkapnya kan gitu. Kalau kemudian melihat dari kacamata yang lain tidak fair. Misal nih, kalau kemudian karena dulu dari sekolahnya formal, kalau kita masih ngejar akademis ya jangan di Salam kan gitu. Artinya karena memang metodenya beda gitu. Ya sudah, kita terima kalau di Salam memang tujuannya
tujuannya tadi gitu. Kita kan nopo misal anak saya kan, saya tidak pernah push Mahdan itu di akademisnya, sudah biarkan saja. Nek saya masih push di akademis, yo mestinya nggak kesalah. Iya. Makanya saya kira orang tua yang mendaftarkan anaknya di Salam itu pasti punya pikiran yang tidak lazim dalam tanda kutip. Karena kalau menurut orang tua yang sudah yang lazim itu ya sing biasa deh, ya sing formal seperti itu. Cuman butuh memang lebih open minded, lebih ada kemerdekaan belajar itu tadi. Tapi di Salam itu ada yang lazim loh. Anak SMP ada yang namanya lazim. 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 Udah jadi. Oke, iya, saya kenapa saya tanya tadi karena Salam itu tuh menurut saya itu dari dulu itu berdinamika. Kekuatannya Salam salah satunya yang terus berdinamika, terus berkembang, bertumbuh. Jadi mungkin yang dialami Bapak Ibu hari ini ya mungkin akan beda dengan besok, dengan tahun depan itu karena kami berdinamika terus. Itu mungkin yang saya lihat salah satu kekuatannya Salam sih. Pembelajaran justru yang kalau saya di awal dulu pembelajaran untuk orang tua itu yang harus merubah anak. Dulu dari formal tuntutan ke anak saya harus begini, kemudian ketika di Salam harus begini. Saya prasekolah untuk orang tua malah saya itu. Prasekolahnya Masih butuh sekolah lagi. Matrikulasi orang tua kan gitu. Jadi kita saya dampingi anak saya itu kan beda nih ketika dulu di SD, SMP, kemudian sekarang dampingi di SMA yang di Salam itu kan beda. Kalau ada prasekolahnya orang tua ngondampingi itu dahsyat, gitu kan? Atau misal ketika kami digabung di Salam, katanya ketinggalannya agak aduh banget, ketinggalan dengan teman-teman orang tua yang lain, maksudnya itu tentang Salam ini. Ternyata mungkin termasuk ketika saya melihat diskusi di grup WA itu luar biasa, itu shock juga pertamanya, sedahsyat ini ya gitu. Nah, kalau boleh usul nanti yang terutama buat yang baru-baru gitu, artinya kayak misal anak saya baru masuk di kelas 1 SMA kelas 10, nah, ada prasekolah bapak prasekolah matrikulasi. Kalau artinya kami itu harus mendampingi anak-anak seperti apa sih si trial, tidak hanya anaknya tapi saya perlu di trial kuduning ini gitu. Saya tadi juga mau tanya itu sih, tanya apa namanya, saya mau ngomongin ini kayak ada pertanyaan tambahan, ada bonus round gitu, kalau game itu closing statement gitu kan dari Pak. Nah ini kayaknya juga bisa jadi closing statement ya Pak ya, bahwa orang tua itu ya butuh gitu loh. Betul. Pak, belajar gitu. Apalah bentuknya serah nanti bisa jadi workshop, bisa jadi sepakat apapun gitu kan. Kalau dari Bu Lisa sendiri ada nggak closing statement atau kalimat apa gitu? Pamungkas kalimat. Apa ya Pak? Kalau nggak ada pamungkas mungkin India mungkin ya. Nek gue. Ya, yang jelas ketika kita akan memutuskan gini, yang jelas kita sebagai orang tua itu siap untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, bukan yang terbaik versi orang tua. Nah itu mungkin yang belum semua orang tua itu menyadari hal itu kan. Kadang-kadang kita memilih sekolah itu ben prestis, larang rapopo, padahal nek bayar direwangi sakjane ya rekoso. Cuman biar dia prestis aja. Anakku sekolah di sini luar biasa, sudah seperti itu. Jadi menurut saya sih tergantung kebutuhan anak-anak. Jadi kalau emang anak-anak kita yang kayak anak saya yang pertama mungkin kebutuhannya akan berbeda dengan masa ini. Jadi sebagai orang tua menyadari potensi anaknya, dia harus bagaimana ketepatan dalam memilih
sistem belajar atau metode belajar itu sangat penting. Yang penting adalah jadi anak-anak yang happy gitu Iya. tadi. Ya itu tadi ya, apa prestis tadi ya, apa sih prestis gitu ya, yang penting buat keuntungan buat si anak itu loh. Daripada beli menyekolahkan anak mahal-mahal Betul. tapi akhirnya ya itu bukan keputusan si anak, ternyata keputusan si orang Iya. tua. Mendingan ya kita cari yang mungkin lebih ibaratnya tidak terlihat prestis, Betul. tapi yang penting anak bisa senang, duitnya sisanya bisa buat beli boba apa gimana ya. Tapi itu benar loh Mas, di Salam itu tetap menurut saya sangat terjangkau. Oh itu luar biasa. Iya. Jadi banyak yang tanya ke saya, Salam mesti larang ya Mbak? Oh ora nek larang aku ora bakal ngebokke ya, aku bilang gitu. Saya selalu yang masuk akal buat saya, sesuai dengan kemampuan saya dan apa yang bisa anak dapatkan untuk anak saya ya sudah pasti saya pilih. Salah satu pertimbangan adalah harganya masuk akal gitu. Masa dan worth it gitu ya. Oh ya, betul. Pak Denny, ada lagi? Sudah? Kalau sekarang pemerintah itu gencar-gencarnya bilang merdeka belajar, Ya. oke. Kayaknya Salam sudah jauh Lebih sebelum dulu ya Pak ya. itu. Setuju Pak. merdeka belajar. Tapi saya kasih tahu rahasia, emang menterinya itu tuh jadiin salah satu timnya itu, buahnya itu salah satu tim ini. Jadi iya. merdeka belajar itu ya gara-gara mungkin salah satu ininya faktornya Ada ya. diskusi dengan buahnya Dari juga. salah Kontribusinya banyak ya. Terpengaruh gitu dengan salah. Ya. Oke, mungkin terima kasih Pak Denny. Matur. Sama-sama. Terima kasih banyak. Setelah ini Bilal mungkin yang jadi bosnya ya. Siap, Oke, siap. gitu aja teman-teman. Untuk siang ini banyak banget tadi ilmu yang kita dapat. Semoga buat teman-teman juga bisa banyak ngambil hikmah atau banyak ngambil sesuatu lah dari podcast ini. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa sih, yang penting ditonton. Oke, gitu aja teman-teman. Semua terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai ketemu. Dadah. Matur nuwun. Dadah.